Kalau menggulingkan dengan impeachment, ya itu sah-sah saja ya. Kami untuk menjadikan Prabowo presiden ini kan bukan hal yang mudah dan murah ya. Berdarah-darah kami dari tahun 2009 sampai 2024 ini kan perjalanan yang panjang ya. Yang saya laporkan ada 2 orang. Yang satu itu saudara Saiful Mujani, yang satunya adalah Islah Bahrawi. Dan saya punya 38 provinsi pengurus Gerakan Cinta Prabowo seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Seluruh provinsi ada itu? Ada. Oke, baik. Ya. Karena waktu Pilpres saya banyak mengajak orang, jutaan orang untuk memilih Prabowo dan alhamdulillah 2024 beliau menang. Saya langsung ke Bung Iwan. Bung Iwan, Anda merupakan pelapor dari kasus makar. Siapa yang Anda laporkan? Bisa dijelaskan dulu? Yang saya laporkan ada 2 orang. Yang satu itu saudara Saiful Mujani. Yang satunya adalah Islah Bahrawi. Islah Bahrawi, oke. Ya. Dan Saiful Mujani. Ya. Kenapa Anda melaporkan? Begini Mas Aiman, saya ini Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo, sekaligus Ketua Presidium Kebangsaan 08. Ya. Dan saya punya 38 provinsi pengurus Gerakan Cinta Prabowo seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Seluruh provinsi ada itu? Ada. Oke, baik. Ya. Otomatis saya punya tanggung jawab moral untuk menjaga, merawat dan mengawal serta mensukseskan program-program kerja dari Bapak Prabowo Subianto. Karena waktu Pilpres saya banyak mengajak orang, jutaan orang untuk memilih Prabowo dan alhamdulillah 2024 beliau menang. Dari kapan Anda jadi relawannya Pak Prabowo? Dari mulai Pak Prabowo jadi nyalon presiden ya. Nyalon wakil presiden waktu itu 2009? 2009, 2014, 2019 sampai 2024. Bahkan dari cawapres waktu itu? Iya, cawapresnya Bu Mega waktu itu. Iya. Oke, jadi begini, sesuai yang saya sampaikan tadi, saya punya beban untuk mengawal dan mensukseskan program kerja Prabowo ya. Saya tahu untuk memperbaiki sebuah negara seperti Indonesia saat ini kan tentu membutuhkan konsentrasi yang benar-benar prima tanpa gangguan-gangguan dari siapapun supaya bisa kerja dengan maksimal. Di tengah pemerintah yang sedang konsentrasi untuk menangani masalah-masalah yang ada di dalam negeri, ditambah lagi dengan masalah global yang begitu pelik, tentunya kami semua juga harus mendukung, mensupportnya ya. Jadi ketika muncul postingan dari saudara siapa tadi si Saiful Mujani, bagi kami pendapat saya dan pendapat tim hukum kami tentu ini sangat berbahaya ya. Kalaupun itu dianggap itu hak politik pribadi, itu silakan saja. Semua orang punya hak politik pribadi. Tapi ada yang mengganggu maksudnya di situ? Ada. Apa? Postingan dari saudara Saiful Mujani yang mengajak orang untuk berkonsolidasi, melakukan aksi demo, turun ke jalan, ya, dengan maksud dan tujuan menggulingkan pemerintah yang sah. Ya. Di luar mekanisme yang mekanisme yang ada. Kalau menggulingkan dengan impeachment, ya, itu sah-sah saja ya. Kami pun bisa nerima, tapi kalaupun menurunkan di tikungan atau di pertengahan, ini yang kami anggap tidak pas. Makanya Anda tidak melaporkan Ferry Amsari, karena Ferry Amsari juga bicara soal penggulingan tapi lewat pemakzulan. Impeachment, ya. Impeachment, oke. Ya. Tapi kalau Saiful Mujani udah jelas-jelas terang benderang di situ, ya, mengajak masyarakat untuk menurunkan Prabowo di luar konstitusi. Oke, ini itu yang bahaya. Saiful Mujani. Ya. Islah pun sama. Ya, dalam arti salah satu cara untuk melengsarkan Prabowo ya dengan itu. Salah satu menghilangkan teror waktu itu. Menghilangkan teror adalah menggulingkan Prabowo. Nah, kami untuk menjadikan Prabowo presiden ini kan bukan hal yang mudah dan murah ya. Berdarah-darah kami dari tahun 2009 sampai 2024 ini kan perjalanan yang panjang ya. Kita tahu nggak semua kepala negara itu sempurna, pasti ada kekurangan ya. Ya, kita juga ngerti lah. Masing-masing orang beda pendapat, tapi bagi kami ini tidak boleh dibiarkan. Makanya kami membuka laporan di Mabes Polri dan diterima waktu itu. Pasal apa aja Anda masih ingat, Bung Iwan? Saya ingat ya, walaupun saya bukan backgroundnya dari praktisi hukum, tapi saya masih ingat ada pasal 193 dan 246. Mungkin kalau Bang soal apa Aris, itu? Masih ingat soal apa? Yang satu penghasutan, satunya makar kalau nggak salah itu. Oke, 2 pasal itu yang ancaman hukumannya? Kalau yang satu yang 246 itu 4 tahun kalau nggak salah.
sama 193 itu 12 tahun kalau. Itu penghasutan ya, 193? Yang 193 itu makar ya. Oh, makar. Oke. Kalau salah nanti dikoreksi untuk Bang Haris Azhar ini. Oke. Saya itu ya. Tapi begini, itu saya nggak tahu itu pas penghasutan dan makar itu delik aduan, Prof. Makar bukan delik aduan. Oh, artinya tanpa dilaporkan pun bisa langsung diproses. Ya tentunya itu kewajiban dari penegak hukum untuk menyikapi. Kalau sifatnya mengarah spesifik langsung ke makar. Oke. Tetapi kan memang ada perbandingan yang sebaliknya untuk memberikan pandangan, saran. Dan dari kedua yang berbeda ini menghasut dan memberikan pandangan-pandangannya kepada presiden. Walaupun itu dalam hal yang salah. Sebagai contoh mungkin negara saat ini terjadi menurut masyarakat ada satu kegoncangan mengenai keuangan misalnya. Oke. Dan dia memberikan saran atau memberikan kritik. Oke. Itu sehat saja, itu hak konstitusional. Tapi yang kasus ini misalnya. Tapi kalau menghasut, Oke. nah ini itu hal yang berbeda dengan ciri-ciri masing-masing di negara hukum. Yang negara itu mengatur dengan baik untuk hukum itu bisa digunakan dan tidak menjadikan instabilitas di masyarakat. Nah, untuk pelaporan ini, menurut Anda kan pasti melihat bagaimana kemudian apa yang dilakukan, apa yang dilaporkan, pasal dan seterusnya. Bung Islah Bahrawi dan Bung Saiful Mujani masuk dalam pasal itu? Kalau yang saya lihat di media untuk Bung Saiful ya. Bung Saiful, oke. Ya, itu saya menemukan ciri-ciri bahwa itu sudah inkonstitusional. Soal bagaimana menyikapi, kalau dikatakan memberi saran, sarannya tidak memiliki ciri-ciri untuk yang positif, tapi tidak perlu impeachment misalnya. Kalimat ini sangat inkonstitusional pandangan saya ya sebagai orang yang berlatar belakang hukum di negara hukum. Dan itu masuk dalam makar? Kenapa? Bisa masuk dalam pasal makar? Pada ujungnya bisa berpotensi kalau hasutan dia berhasil. Hasutannya berhasil. Apa indikator kalau hasutannya berhasil? Ya publik menerima, setuju, tidak usah konstitusional, lengserkan saja dan kekerasan. Maksudnya terjadi demo gitu misalnya? Kalau demo kan ada aturan demo, unjuk rasa itu diatur. Demo yang seperti apa? Setuju kan susah kalau kita bicara. Oke, publik setuju, publik inline dengan apa yang disampaikan oleh siapa? Saiful Mujani. Kan yang tadinya tidak setuju bisa setuju. Itu ciri-cirinya. Karena apa? Mudah. Tidak usah berproses ke MPR, DPR, MK dan seterusnya. Itu paling mudah dianggap ya dengan tujuan yang memang direncanakan, dia berhasil untuk menghasut yang berpotensi nantinya ya kepada mengukurnya gimana? Apakah survei misalnya dari yang sebelumnya tidak setuju menjadi setuju gitu misalnya? Kalau ijazah kan gampang. Misalnya yang tadinya nggak percaya jadi percaya gitu ya. Kalau sekarang misalnya yang tadinya saya nggak setuju makar, sekarang saya setuju makar. Itu gimana ngukurnya? Ya tentu orang-orang yang memang terhasut, merasa terhasut itu yang kita bisa lihat ya. Karena penghasutnya itu kan tidak dengan syarat yang baik melalui perundang-undangan, melalui proses yang telah diatur dengan baik ketika dia tidak suka lagi kepada pemimpin negara. Jadi gimana misalnya kalau kita bayangkan, ini kita berandai-andai ya. Bung Saiful Mujani menyatakan itu inkonstitusional satu hal. Lalu kemudian publik merasa bahwa setuju. Bagaimana kemudian melihatnya, mengukurnya, membuktikannya bahwa iya nih publik setuju nih? Tidak sulit karena ternyata apa yang disampaikan dengan hasutan tidak usah menggunakan aturan hukum, tidak usah dengan data-data formal. Langsung aja tidak suka ya turunkan aja, minta dia turun. Rame-rame kita bergerak. Demo maksudnya ini? Ya, demonya bukan demo unjuk rasa yang diakui, yang menurut undang-undang, tetapi ternyata ya turun dengan tanpa memperhitungkan segala syarat. Mungkin tempat-tempat yang tidak seharusnya, waktu yang dibatasi juga tidak digunakan dengan baik. Dan itu masuk delik makar? Kalau ada proses yang terungkap bahwa tujuannya melengsarkan keuangan negara dengan cara menghasut. Jadi menghasutnya masuk deliknya, makarnya juga masuk deliknya jika ada pembuktian tadi. Ada komentar soal itu? Saya. Oke, silakan. Haris kenal hukum, kalau kita enggak.
Menurut keyakinan saya gitu. Enggak. Nah, kalau ini menurut pengetahuan saya. Oke. Begini, pertama kalau tadi saya bilang sama Mbak Oki, kalau ada organisasi pencinta Prabowo, saya bilang jangan diganggu, emang dia harus laporin. Itu memang udah kudu lah, itu apa identitasnya. Tapi begini secara hukum, kalau saya melihat izin nih Prof ya, diskusi kita. Tapi kalau saya lihat di pasal 193 tidak terpenuhi. Oke, ini makar ya? Makar. Tidak terpenuhi. Apa Karena di indikasinya? pasal 193 itu ke pemerintah bukan kepada presiden. Itu satu. Satu. Tapi laporan harus diterima. Ya. Saya setuju. Ya. Kalau polisi harus menerima itu saya setuju. Tapi kepada pemerintah. Ini bisa debat, bisa. Jadi harus kepada, kalau mau dilakukan makar itu harus kepada presiden, harus kepada pemerintah. Kepada pemerintah. Jadi kalau seandainya turunkan KUHP presiden, nggak masuk pasal itu. Itu ada celah yang belum yang tidak diatur dalam KUHP yang baru. Jadi di KUHP yang baru makar itu tidak ada yang ditujukan kepada presiden, adanya kepada pemerintah. Bentar. Tapi ini saya harus fair juga. Kan kepala pemerintahan presiden. Ya nanti sebentar saya jelasin. Oke. Presiden kepala pemerintahan, tapi teksnya bilang pemerintah. Abis ini mau diskusi guling-guling di ruangan ini bahwa presiden adalah pimpinan pemerintah, silakan. Gitu. Ada banyak memang ada beberapa di undang-undang yang menyebutkan bahwa presiden adalah pemimpin dari pemerintah. Konstitusi juga bilang seperti itu. Tapi KUHP-nya mengatakan kepada pemerintah. Menurut Philippus M. Hajon, kita anak hukum dulu baca bukunya itu kan, Pak Gayus ya. Siapa? Philippus M. Hajon, dosen UNER. Dia menjelaskan ahli hukum administrasi negara. Iya. Dia bilang pemerintahan ada arti luas, ada yang arti sempit. Yang luas itu sampai birokrasi. Ada hampir 5 juta barangkali birokrasi kita hari ini. Artinya apa? Berat kan? Saiful Mujani ngandelin surveinya mau menggulingin pemerintah kan gitu kan nggak bisa. Ini joke aja. Nah, maka dalam arti yang sempit, maka dia eksekutif. Pemerintahan yang sempit itu adalah yang eksekutif. Yang ujungnya si presiden tadi itu. Apakah ini artinya presiden kalau di apa tadi istilahnya Saiful Mujani digulingkan, artinya dia memberangus, menggulingkan pemerintahan ini? Nah, nanti kan ada ahli tata negara, kita diskusi aja. Karena juga nggak ada batasan yang hitam putih. Kalau presiden diberhentikan, kabinetnya berhenti. Karena yang ngangkat kan presiden. Ya. Oke. Tapi itu otomatis. Tapi makar kalau pakai diskusi hari ini, Saiful Mujani sama siapa satu lagi tadi? Islah Bahrawi. Islah Bahrawi itu menurut saya dia hanya melihat pada si presidennya saja. Kalau lihat dari rangkaian diskusinya yang di Hutan Kayu itu. Nah, sekarang dari hukum acara. Dari sisi hukum acara. Dari sisi hukum acara pasti seru. Diperiksa nih Saiful Mujani sama si Islah. Apa yang sudah Anda lakukan? Gak ngapa-ngapain. Kalau pakai pasal 246 menghasut untuk terjadi kekerasan. Pas diperiksa, apa materialnya? Tindakannya gitu. Material dalam rangka menciptakan kekerasan tadi itu. Itu unsur makar harus ada itu? Unsur 246 penghasutan, sorry. Penghasutan. Harus ada itu, oke. Nah, rejim tafsir di MK terhadap beberapa delik formil pidana terkait dengan informasi, kebebasan berekspresi, yang punya irisan atau dianggap sebagai hinaan maupun hasutan atau berita bohong, tafsir-tafsirnya itu udah menuntut adanya peristiwa material. Tapi saya balik lagi nih sekarang nih, kalau pakai makar Pak, kalau pakai makar rejim berpikirnya adalah gak perlu nunggu rusuh menggulingkan. Ada indikator yang cukup, dia biasanya sering dilaporkan. Nanti ada Pak Ponto nih, ahli intelijen nih, pasti kan sering kan bikin laporan-laporan. Haris tuh mengancam, Ray Rangkuti mengancam. Nah itu pendekatannya udah security atau security, pendekatannya security. Nah jadi di rejim makar seperti itu. Tapi ada diametral yang menarik dalam makar.
siapa yang menang tafsirnya benar. Siapa yang menang? Tafsirnya benar. Misalnya? Misalnya karena gini, kayak saya kasih contoh kasus di Timur Tengah belakangan. Bukan belakangan, beberapa waktu yang lalu. Gaddafi itu kena makar nggak? Kita berpikir cepat aja lah, nggak usah terlalu diskusi. Ya digulingkan Amerika kan? Iya kan? Lalu HP saya bunyi. Nah, itu bisa dianggap sebagai kurang lebih ya makar. Tapi kemudian tidak bisa ditangkap sama Gaddafi, orang yang bikin perlawanan ke Gaddafi. Misalnya, kenapa? Gaddafinya kalah. Husni Mubarak di Mesir mau dia dalilkan dengan rejim militernya itu untuk bilang kamu makar. Dan sebelum dia kemarin benar-benar turun kan beberapa kali ada percobaan dituduh makar dan lain-lain. Dia kalah, nggak bisa dipidanakan orang itu. Di Turki berapa perwira menengah terhadap Erdogan, ya. berapa puluh orang itu berhasil sama Erdogan ditangkap, dianggap sebagai ancaman terhadap kekuasaan. Nah, jadi secara politik ada ruang abu-abu itu karena ini memang masalahnya masalah politik. Dia nempel dengan kekuasaan. Nah, di sini kan ada banyak pendukung-pendukungnya penguasa. Menurut saya cara berargumentasinya Anda semua ini harus dengan cara berargumentasi sebagai penguasa. Gitu, ya kan? Jadi cara argumentasinya cara argumentasi berkuasa. Bagaimana mengerti dan menempatkan dan tidak sampai memberangus masyarakat sipil. Itulah yang penting. Jadi Anda menilai bahwa pelaporan dari Bung Iwan itu memberangus masyarakat sipil? Oh enggak. Saya mau anggap kalau cuma laporan itu nggak apa-apa, itu masih hak. Ya kan? Tapi ketika nanti dia diserahkan ke negara, ke polisi yang bagian dari tadi si pemerintahan tadi itu, mau dalam arti luas maupun dalam arti yang sempit, harus hati-hati juga. Nah, sekarang masih kita cek Saiful Mujani dan Islah, siapa Bang? Bahrawi yang dilaporkan tadi itu. Apa namanya situasinya, nuansanya? Apa konstruksi knowledge sampai pada kesimpulan itu? Kalimatnya tadi itu kan bisa berupa statement, tapi tulisannya pertanyaan kan? Bisa nggak kita tumbangkan Presiden Prabowo? Tapi itu kan memang dikenal penegasan dengan menggunakan kalimat tanya. Ada itu dalam ilmu bahasa, ilmu kayak begitu-begitu ada. Jadi singkatnya gini, Bung Haris, Anda menilai bahwa apa yang dilaporkan oleh Bung Iwan ke Mabes Polri itu, kalau saya mau bilang gini, saya paham. Tidak bisa diartikan sebagai penghasutan, tidak bisa diartikan sebagai makar. Singkatnya itu. Saya mau bilang bahwa laporannya oke. Ya. Tapi kalau kita mau ngecek penggunaan aturannya terhadap fakta tersebut, saya melihat dan dalam pengetahuan saya tidak cukup unsurnya, tidak cukup. Karena ini juga KUHP baru, Om Aiman, hati-hati. Karena kalau serampangan ntar Om Aiman dilaporin lagi. Ya kan? Kan udah diperiksa kemarin. Saya udah pernah dilaporin ya. Nah, ini KUHP baru, KUHP baru. Nah, jadi maksud saya punya kepentingan untuk menjaga semangat KUHP dan KUHP yang baru terlepas dari ada kelemahan-kelemahan. Nah, jadi hak untuk melaporkannya saya nggak ada masalah. Itu satu. Yang kedua, kalau masuk ke materialnya. Kita berikan tangan untuk Bung Ferry Amsari. Nah, dia. Oke. Selamat datang Bung Ferry. Kalau masuk ke materialnya, saya melihat bahwa 193 itu tidak terpenuhi. Di 246 menghasutnya untuk melakukan kekerasan. Oke, sebagai laporan bisa diterima, tapi begitu nanti diperiksa, persiapan apa materialnya dan lain-lain, Saiful Mujani nggak bisa, paling dia cuma nunjukin angka survei. Kan dia profesor bidang politik, praktisinya dari survei. Jadi nggak ketemu. Kalau main bahwa ada orang yang menangkap message-nya dan lain-lain, kemarin kita ini habis gedebak-gedebuk, habis peristiwa Agustus, banyak anak muda ditangkepin gara-gara postingan. Karena pelaku yang membakarnya nggak ada yang dibawa ke pengadilan. Rata-rata yang diadili adalah yang memposting. Sama diskusinya hasutan juga. Keteteran pembuktian di pengadilan. Kita merasakan betul.
Ini ada Ferry juga, ada Mbak Oki, ini kan pada jadi saksi ahli semua. Saya juga jadi saksi ahli. Keteteran pembuktian soal unsur menghasutnya itu. Tapi kan lanjut terus sampai ada yang Enggak, bukan maksud saya persidangannya lanjut terus. Oke. Tetapi orang yang dibawa ke pengadilan ini, yang dibilang persidangannya lanjut terus, adalah mereka-mereka yang dituduh menghasut. Betul. Yang dituduh menghasut. Dan Anda melihat keteteran pembuktiannya di pengadilan. Yang dibawa saksinya bilang saya nggak baca postingannya orang ini. Saya nggak kepengaruh sama postingan orang ini. Ini soal pengaruh mempengaruhi kan banyak faktornya. Nah, saya ingin mau proporsional. Yang mana hari ini sebetulnya sudah kejadian rekayasa komunikasi. Pemerintah membantah, termasuk acara ini bagian dari secara proporsional menanggapi statementnya Saiful Mujani dan si Islah itu. Jadi abang ini berhasil nih mendialogkan. Mendialogkan, maksud saya lewat panggung lapor polisi berhasil mendialogkan solusi menantang soal konten dari makar yang diajak oleh Saiful Mujani untuk menggulingkan. Jadi saya nggak pakai istilah makar ya atau menghasut, tapi menggulingkan Prabowo. Jadi dibantah. Negeri ini butuh itu dialog. Kalau Saiful Mujani ujungnya bisa nggak orang ini udah nggak denger. Nanti Kurnia nih dari istana nih, yang batiknya dulu kita nggak pernah lihat waktu dia di ICW, ya kan? Dia akan ngebantah Bang Saiful, asik, ya kan? Bang Ipul itu datanya apa? Data kami ini. Jangan digulingkan dulu. Kita main di spray aja dulu. Ya kan? Guling bantal spray gitu ya. Itu rekayasa itu sudah terjadi. Nah, doronglah, jangan dorong soal diskusi ini makar apa bukan. Ini bahaya atau bukan. Ntar dulu. Ayo dong. Ini pasti 38 provinsi ngeri ini, Bos. Datanya nggak kacang-kacang ini. Ya kan, Bang? Dia tinggal siul, ngumpul tuh 38 data. Nih datanya sampaikan. Nah, jadi maksud saya rekayasa komunikasi ini yang harusnya berisi. Di sini ada Mbak Oki ini jago soal narasi. Rekayasa komunikasi. Rekayasa komunikasi itu artinya dikonstruksikan untuk saling mendidik. Demokrasi itu isinya itu. Jangan demokrasi diisi dengan membuang-buang APBN yang kita pakai untuk beli lembar-lembar kertas di kantor polisi. Itu maksud saya. Maksudnya begini, isu ini harusnya nggak dilaporkan, tapi karena tadi didiskusikan. Syaratnya nggak terpenuhi. Oke, isu ini kita sepakat ya. Menurut Anda nih, menurut Anda. Kontennya bukan soal konten makarnya, konten soal kritik yang orang-orang itu yang orangnya udah hadir juga nih, Pak Ferry Amsari ini. Nanti kan dia nggak cuma jadi narasumber, dia bersaksi dari apa yang peristiwa di hutan kayu itu atau di hutan-hutan yang lain, ya kan? Nah, jadi maksud saya belum. Jadi maksud saya, mari kita berdiskusi tentang basis kritik. Penopang argumentasi sampai pada kesimpulan harus kita tumbangkan. Jadi diuji silogismenya si Islah maupun si Saiful Mujani. Statement-statementnya dari satu bait statement ke bait yang lain diuji. Bukan dilaporkan. Cocok nggak ini untuk? Bukan dilaporkan. Bukan dilaporkan. Kita kembali saat lagi tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Nanti kita berikan kesempatan pada yang lain. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech di okezone.com.